وأزواجه وذريته وذريته وإخوانه من الأنبياء والشهداء والقرابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وصل إلى جميع العلماء والمشرفين وجميع الملائكة والمقربين وصل إلى الرجال وصل إلى أهل الكتاب وصل إلى جميع المشايخين ومشايخنا وجدنا ولجميع المسلمين كافة المشاركين والبلاد ووليها برها وبرها وخصوصا إلى بشفاعة رسول الله وبركاته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul li kulli mumkinin kafi'ihi arsala anbiya dawi fatona bisilmi wa tabrimi wa wajaizun bi fadlihi wa adlihi. Wajaizun dan ialah sifat yang jaiz kepada Allah. Kemarin sudah bahas tentang yang wajib. Sekarang yang jaiz bi fadlihi dengan keutamaan Allah wa adlihi dan keadilan Allah. Keutamaan dan keadilan Allah. Tarkun adapun meninggalkan di kulli mungkinin kepada setiap perkara mungkin, kepada setiap perkara mungkin kafi'ihi sebagaimana melakukan kullu mungkinin, sebagaimana melakukan kullu mungkinin, termasuk sifat yang jaiz kepada Allah, sifat yang mungkin kepada Allah, yang jaiz kepada Allah adalah melakukan atau meninggalkan perkara yang mungkin. Fi'lu mungkin autar kuhu yang biasa dikenal dengan fi'lu mungkin autar kuhu. Allah mungkin saja melakukan setiap perkara mungkin atau meninggalkannya dengan keutamaan dan keadilan Allah. Itu sifat yang jaiz. Perkara mungkin apakah dilakukan oleh Allah? Mungkin saja. Atau ditinggalkan oleh Allah? Mungkin saja. Itu namanya jaiz. Apa artinya sifat jaiz itu? Ayyidu artinya wajib. Ada kulli mukallafin atas seluruh orang mukallaf, atas setiap orang mukallaf, atas setiap orang mukallaf yang tidak apa harus beriktikad, harus meyakini siapa mukallaf, apa harus yakin siapa mukallaf, yakin Allah Ta'ala bahwa sungguhnya Allah Ta'ala bahwa sungguhnya Allah yajuzu ialah boleh siapa Allah, yajuzu ialah boleh siapa Allah ayyakhluqul khaira wa syarra, ayyakhluqah akan harus menciptakan siapa Allah, menciptakan al-khairah kepada kebaikan, wasyarrah dan keburukan. Maksudnya yang dimaksud dengan jaiz kepada Allah adalah Allah berhak untuk menciptakan kebaikan dan keburukan. Wa itu sudah boleh siapa Allah ayyakhluqah akan menciptakan siapa Allah, kepada menciptakan siapa Allah, boleh kepada menciptakan siapa Allah, menciptakan al-Islam kepada Islam, menciptakan Islam fi Zaidin pada Zaid, fi Zaidin kepada Zaid, wal kufrah dan kekafiran, wal kufrah atapnya kepada al-Islam, wal kufrah dan kepada kekafiran fi Amr bin Umar pada Umar, menciptakan Islam pada Zaid dan menciptakan kafir kepada Umar. Itu boleh kepada Allah. Wal ilmah
dan menciptakan ilmu kepada ilmu, ini atau kepada al-Islam. Menciptakan al-ilmu kepada ilmu fi ahadihima, pada salah satunya Zaid dan Umar, fi ahadihima, pada salah satunya Zaid dan Umar, wal jahlah, dan kepada bodoh fil akhirih, pada yang lain. Satunya Allah ciptakan orang yang pintar, satunya diciptakan orang yang bodoh. Itu boleh bagi Allah, dan ini yang dimaksud dengan sifat jenisnya Allah. Wa ithabatuhu ta'ala, adapun menetapkannya Allah Ta'ala, adapun menetapkannya Allah Ta'ala lil mutini, kepada orang yang taat, lil mutini, kepada orang yang taat, fadlun ya keutamaan minhu dari Allah, fadlun ya keutamaan minhu dari Allah. Allah menetapkan taat, menetapkan pahala pada orang yang taat, itu murni fadlun dari Allah, keutamaan dari Allah. Fadlun ini adalah pemberian, pemberian yang tanpa diminta. Beda dengan ataupun, misalnya atau itu adalah pemberian tapi karena dipinta. Kalau fadlun pemberian tanpa dipinta, saya boro-boro kasih nasi kalian atau uang kepada kalian, itu namanya fadlun. Beda dengan pemberian yang memang perlu diminta. Fadlun dari Allah itu tanpa kita minta, Allah sudah memberikan. Pernah gak kalian minta untuk dilahirkan? Kan tak pernah. Allah yang memberikan langsung tanpa diminta, tapi itu fadlun dari Allah. Taat juga, rasa taat kepada orang, memberikan pahala kepada orang yang taat, itu fadlun dari Allah. Wa yaqabu, adapun menyiksanya Allah, adapun menyiksanya Allah bil asi, kepada orang yang durhaka, menyiksanya Allah kepada orang yang durhaka, adlun ialah keadilan bin Allah. Allah menyiksa orang yang bermaksiat, itu adalah sikap adil dari Allah. Memberikan pahala kepada orang yang taat, itu fadlun min Allah, keutamaan dari Allah. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya Allah, karena sungguhnya Allah an-nafi'uh, ialah zat yang memberi manfaat, an-nafi'uh ialah zat yang memberi manfaat, ad-darruh lagi memudaratkan. Allah itu zat yang memberi manfaat dan memberi pemudaratan. Memberikan manfaat, contohnya seperti memberi pahala kepada orang yang taat, dan contohnya yang memberikan mudarat, memberikan siksaan pada orang yang bermaksiat. Wa innama hadhihi ta'atuh wal ma'asi, hanya saja hadhihi ta'atuh, adapun ketaatan ini, ketaatan yang dimiliki oleh orang yang taat, wal ma'asi, dan kemaksiatan alamatun ialah tanda, alamatun ialah tanda ala anna Allah Ta'ala, atas sesungguhnya Allah Ta'ala, yusibuh ialah memberi pahala siapa Allah, yusibuh ialah memberi pahala siapa Allah, wa yu'aqibuh, dan menyiksa siapa Allah, menyiksa man, kepada orang intasofah yang bersifatan siapa man, intasofah yang bersifatan siapa man, bima, dengan keduanya taat dan ma'asi. Jadi katanya taat dan maksiat itu adalah tanda bahwa Allah itu memberi pahala kepada orang yang taat dan memberikan siksa kepada orang yang bermaksiat. Hanya tanda bahwa Allah memberikan pahala kepada orang yang taat. Bukan kemudian adalah keharusan, tidak. Bukan merupakan keharusan Allah memberikan pahala kepada orang yang taat, tapi
Allah Ta'ala itu adalah zat yang memberikan pahala kepada orang yang taat. Sedangkan taat tadi, sifat taat itu adalah tanda bahwa Allah itu memang seperti itu. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala itu memang memberikan pahala kepada orang yang taat dan memberikan siksa kepada orang yang bermaksiat. Pada dasarnya memang seperti itu. Dan memberikan pahala kepada orang yang taat itu adalah fadlun min Allah. Menyiksa orang yang bermaksiat itu adalah keadilan dari Allah, sikap adil dari Allah. Kemudian taat yang dimiliki oleh seseorang itu hanya tanda bahwa Allah yang seperti itu. Bukan karena dia itu taat kemudian Allah harus memberikan pahala, tidak. Ketaatan yang kita lakukan itu hanya tanda bahwa Allah itu adalah zat yang memberikan pahala kepada orang yang taat. Maksiat juga seperti itu, bahwa itu tanda bahwa Allah memberikan siksa kepada orang yang bermaksiat. Faman aradah, maka barang siapa aradah ialah berkehendak siapa Allah. Aradah ialah berkehendak siapa Allah sa'adatahu kepada membahagiakan emak. Waffaqah, maka memberi taufik siapa Allah kepada emak. Waffaqah, maka memberi taufik siapa Allah kepada emak. Waffaqah, maka memberi taufik siapa Allah kepada emak. Bitaatihi, untuk mentaati Allah. Bitaatihi, untuk mentaati Allah. Waman barang siapa aradah ialah berkehendak siapa Allah syaqawatahu kepada mencelakakan emak, kepada mencelakakan emak. Khalaqah, maka menciptakan siapa Allah. Khalaqah, maka menciptakan siapa Allah fihi pada emak. Fihi, di dalam emak, menciptakan al-maksiyatah kepada maksiat. Kalau Allah berkehendak untuk membahagiakan orang tersebut, membuat beruntung orang tersebut, maka Allah akan memberikan taufik supaya orang tadi taat, sehingga ketika dia taat, Allah bisa memberikan pahala untuk orang tadi, memberikan fadlu kepada orang tadi. Dan begitu pun kalau misalnya Allah berkehendak untuk mencelakakan orang tersebut, maka Allah menciptakan kemaksiatan pada orang tadi, sehingga nanti orang tadi akan disiksa dengan keadilan Allah. Fajri umuri, maka adapun semua perkara tadi, maka adapun semua perkara min afalil khairi, dari perbuatan baik, wasyarri, dan perbuatan buruk, bi khalqillahi ta'ala, ialah dengan ciptaan Allah Ta'ala. Semua perbuatan baik dan buruk yang menciptakan adalah Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala khalaqah, ialah menciptakan siapa Allah al-abdah kepada hamba. Allah lah yang menciptakan hamba. Wama, dan kepada sesuatu adalah yang melakukan siapa hamba kepada hamba. Wama, dan sesuatu adalah yang menciptakan, yang melakukan siapa hamba kepada hamba. Allah lah yang menciptakan seseorang, dan apapun yang akan dilakukan oleh seorang tersebut juga Allah yang menciptakan. Jadi Allah bukan hanya menciptakan orangnya, tapi perbuatannya juga Allah yang menciptakan. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu, walaupun Allah khalaqakum, yang menciptakan siapa Allah kum, kepada kalian, wa ma ta'malun, dan apa-apa dan suatu ta'malunah yang melakukan siapa kalian. Allah lah yang menciptakan kalian dan perbuatan-perbuatan kalian, kata Allah di dalam Al-Quran. Bahwa adapun Allah alladzi yahdan, yasduru yang datang hudai'an nabi, yasduru yang datang hudai'an nabi, datang an-naf'u, apa kemanfaatan, wadarruh, dan kemudaratan. Dari Allah lah datang sebuah manfaat dan kemudaratan, bukan dari orang lain, tapi dari Allah. Fala khairah wala syarrah wala naf'ah wala dhurrah illa huwa subul ilaih. Fala khairah, maka tidak ada kebaikan
maka tidak ada kebaikan wala syarrah dan tidak ada keburukan, wala naf'ah dan tidak ada kemanfaatan, wala dhurrah dan tidak ada kemudaratan, illa huwa kecuali adapun itu, illa huwa kecuali adapun khairah, syarrah, naf'ah dan dhurrah, mansubun ialah dinisbatkan ilaihi subhanahu wa ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilaihi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kemudaratan, manfaatan, kebaikan dan keburukan itu disebutkan kepada Allah. Fahinaidin maka ketika itu yang bagi seyogianya, sepantasnya, seharusnya lil abdi bagi budak, bagi hamba, ayyakuna i'timaduhu alaihi ta'ala wahdahu. Ayyakuna apa harus ada, i'timaduhu apa pedomannya hamba, pegangannya hamba, alaihi ta'ala ialah atas Allah ta'ala, wahdahu sendirinya Allah. Maka oleh karena itu, karena yang menciptakan mudarat dan manfaat, kebaikan dan keburukan itu Allah, maka seorang hamba memang seharusnya untuk hanya berpegang kepada Allah semata, wahdahu, tidak berpegang kepada yang lain. Wala yarju wala yakhsha ahadan ghairuhu ta'ala. Yarju maka tidak berharap siapa abad, siapa hamba, wala yakhsha dan tidak khawatir siapa hamba, tidak mengharap dan tidak takut ahadan kepada seorang ghairuhu ta'ala selain Allah ta'ala. Jadi takutlah dan berharaplah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jangan berharap kepada masih Allah, kepada selain Allah, tapi berharap kepada Allah. Inilah kemudian misalnya kalian berziarah, tapi mintanya kepada sunnah, misalnya kepada aulia, kepada Allah, itu ada yang mengatakan kafir kalau seperti itu. Jadi ketika kalian ziarah misalnya wali iman, kemudian minta-minta nangis, seolah-olah minta kepada ahli kubur, itu kafir. Bagaimana caranya? Maksudnya begini, minta tolong, bukan minta ke kuburan, minta tolong supaya didoakan hajat kita dikabulkan. Kenapa? Kalau kita minta langsung ke Allah sulit, sambungannya itu masih bukan 4G, bukan 3G, bukan, sinyalnya lemah. Kalau kita sinyal kepada Allah lemah. Kalau kepada aulia yang dekat kepada Allah, minta lebih cepat untuk dijabah. Minta tolong, bukan minta untuk dikabulkan kepada ahli kubur, tidak, tapi minta tolong untuk didoakan supaya Allah bisa mengabulkan. Tetap mintanya kepada Allah, tapi menggunakan wasilah orang-orang yang soleh. Kemudian dan diceritakan an Sayyidina Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, dari Sayyidina Musa alaihi, ialah atas Nabi Musa, wa ala nabiyina dan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salatu wassalami, adapun paling utama salawat wassalam dan salam. Diceritakan dari Sayyidina Musa, annahu bahwa sungguhnya Sayyidina Musa syaka ialah pasakaya, memacu, cara maju, mengadu kan ya. Biasa anak misalnya ke ibunya dengan permen dengan ngadu. Syaka mengadu siapa Nabi Musa alima sidmi, kepada sakit giginya Nabi Musa, mengadu ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Nabi Musa mengadu sakit gigi kepada Allah. Ya Allah, gigi saya sakit, ya Allah, bengkak misalnya, kayak itu kan gigi kebanyakan. Allah kemudian berfirman siapa Allah, berfirman, khud al-hasyisatal fulaniyata, khud ambillah al-hasyisatal kepada rumput al-fulaniyah,
fulaniah rumput tertentu itu maksudnya, kepada rumput fulaniah rumput tertentu, nggak sebutkan rumput apa, rumput ini misalnya itu kan ya. Wadahha, letakkanlah olehmu kepada hasisah ala sidika atas gigimu. Oh kayak gigi Musa, sakit gigi kamu, ambil lampu ini letakkan di gigimu, itu kata Allah. Fasakan al-wajhu, kemudian hilang al-wajhu apa sakit filhami seketika. Ketika Nabi Musa ambil rumput yang Allah tunjukkan, diletakkan ke gigi yang sakit giginya langsung hilang filhami seketika. Summa ba'da muddatin, kemudian setelah beberapa saat next time berarti ada kembali dari kalujahmu apa rasa sakit itu, kembali dari kalujahmu apa rasa sakit. Lama kelamaan beberapa saat kemudian rasa sakit tadi kembali lagi, kayak gigi boleh itu sakit boleh kata Nabi Musa. Pak kemudian mengambil siapa Nabi Musa tilkal hasisatah kepada rumput tadi, rumput yang tadi Allah tunjukkan tadi. Allah dan meletakkan siapa Nabi Musa kepada rumput, kepada hasisah ala sini atas giginya Nabi Musa. Meletakkan siapa Nabi Musa kepada rumput ala sini atas giginya Nabi Musa. Karena sakit lagi Nabi Musa ambil lagi rumput yang tadi diletakkan lagi ke giginya sakit. Fazada maka bertambah al-wajhu apa rasa sakit, maka bertambah al-wajhu apa rasa sakit al-makanan berkali-kali lipat, al-makanan berkali lipat. Al-afa ini sebenarnya kan apa ya, double, al-makanan berkali lipat, malah tambah sakit ketika diletakkan rumput yang tadi itu tambah sakit. Fastaghafas maka minta tolong siapa Nabi Musa, minta tolong ila Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Ketika tambah sakit Nabi Musa minta tolong kepada Allah. Faqala kemudian bersabda maka kemudian berkata siapa Nabi Musa, ilahi alasta amartani bihada wa dallaltani alaih. Ilahi wahai Allah, kata Nabi Musa, alasta bukankah engkau, alasta bukankah engkau amartani memerintahkan siapa engkau ini kepadaku bihada dengan ini, wadallal tadi dan menunjukkan siapa engkau ini kepadaku alaihi atas hada, alaihi atas ini. Kata Nabi Musa ketika diletakkan kok tambah sakit, kata Nabi Musa berseru kepada Allah, ya Allah, padahal engkau yang memerintahkan aku untuk meletakkan rumput ini dan engkau yang menunjukkan rumput ini kepada aku, tapi kenapa kok tambah sakit? Ini sakit pengiran, dan dapat berkata itu, ini sakit pengiran, katanya untuk apa namanya, untuk menyembuhkan sakit gigi, malah tambah sakit, gitu kan lebih seperti itu. Faqala berfirman siapa Allah Ta'ala, ya Musa wahai Nabi Musa, ana syafi wa ana mu'afi, ana adapun aku kata Allah. Asyafi ialah hadan yang menyembuhkan, asyafi ialah hadan yang menyembuhkan, wa ana dan adapun aku al-mu'afi ialah hadan yang melindungi dari penyakit. Al-mu'afi adalah hadan yang melindungi dari penyakit. Wa ad-darruh dan aku kata Allah, dan adapun aku ad-darruh ialah hadan yang memudaratkan, ad-darruh ialah hadan yang memudaratkan. Wa ana dan adapun aku an-nafi'u ialah hadan yang memberi manfaat, adalah hadan yang memberi manfaat. Qasattani fil marratil ula, qasattah bermaksud siapa engkau ni kepadaku, bermaksud siapa engkau ni kepadaku fil marratil ula, di kali pertama. Fa'azaltu kemudian menghilangkan siapa aku maradokah kepada sakitmu, menghilangkan siapa aku kepada sakitmu. Wal anah sementara adapun sekarang qasattah bermaksud siapa engkau al-hasisata kepada rumput,
Alhasil serta kepada rumput wama kosot tani dan tidak bermaksud siapa engkau ini kepadaku. Jadi Allah Ta'ala menjawab, karena Nabi Musa tadi ketika kedua kalinya, awalnya kan Nabi Musa sakit gigi mengeluh kepada Allah. Oleh Allah ditunjukkan untuk memberi rumput ini dan letakkan ke gigi, sembuh. Awal-awal sembuh. Bin Abid setelah beberapa waktu setelahnya sakit lagi. Sakit Nabi Musa tak minta tolong kepada Allah, ngambil rumput yang tadi Allah Ta'ala tunjukkan tanpa minta pertolongan Allah. Ngambil rumput tadi diletakkan lagi, tambah sakit, malah tambah sakit. Sehingga Nabi Musa protes, ya Allah, kok tambah sakit ya Allah? Padahal engkau yang menunjukkan aku untuk meletakkan rumput ini, tapi kalau sekarang kok tambah sakit? Kata Nabi Musa, Allah berkata, wahai Nabi Musa, aku adalah Allah yang bermanfaat, aku yang menyembuhkan, aku yang memudaratkan, aku adalah yang melindungi kau dari penyakit. Awal-awal tadi pertama kali kamu itu minta pertolonganku, kata Allah. Tapi setelah itu kamu malah melupakanku dan malah minta tolong kepada rumput, sehingga kamu tidak sembuh, kata Allah. Dari cerita ini kemudian kita bisa pahami bahwa seharusnya memang seorang hamba tidak pernah minta atau berharap kepada selain Allah. Nabi Musa di awal-awal itu minta tolong kepada Allah, berharap kepada Allah. Cuman ketika kedua kalinya dengan sakit yang sama, dengan obat yang sama, itu kemudian tak berhasil. Kenapa? Karena Nabi Musa berharap kepada rumput tanpa berharap kepada Allah. Kalau yang sakit berarti dari pelajaran ini, dari kisah ini ada yang sakit berarti dia berharap ke dokter atau kepada obat, tapi berharap kepada Allah. Kisah hikayah tentang Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Walamma farawan nadimu, dan ketika selesai an-nadimu, siapa nabi? Penyusun nado. Mimma dari suatu yata'allaku yang berkaitan apa-apa di Maulana Jalla wa'ala, dengan Tuhan kita Jalla wa'ala, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi pengarang Nabi selesai menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, syara'ah maka mulai siapa Nabi, syara'ah maka mulai siapa Nabi fima tentang sesuatu, fima tentang sesuatu yata'allaku yang berkaitan apa-apa birusulihi dengan utusan-utusan Allah. Kemudian setelah selesai tentang Allah, kemudian membahas tentang Rasulullah. Faqala, kemudian berkata siapa Nabi, Al-Fasl Tsani, ada yang punya kalian ada Al-Fasl Tsani-nya? Ada? Gak ada? Fil Anbiya wa Rusul ada? Ada? Gak ada, langsung asal. Faqala, kemudian berkata siapa Nabi, Arsala Anbiya dawi fatona bisidri wa tabriri wal amanah. Arsalah, mengutus siapa Allah Anbiya kepada para nabi, dawi fatonatin, yang memiliki kecerdasan, kepandaian, kecerdasan, bisidri, dengan kejujuran, wa tabriri, dan menyampaikan, wal amanati, dan amanah. Ini menjelaskan tentang Rasul sekarang. Jadi para nabi yang diutus oleh Allah, para Rasul memiliki 4 sifat yang wajib untuk para Rasul. Yang pertama fatwadah, yang kedua siddiq, yang ketiga tabligh, yang keempat amanah. 4 sifat ini wajib dimiliki oleh seorang Rasul yang diutus oleh Allah. Jadi buat menjawab ala kulli mukallafin, wajib ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Taqidah, apa harus meyakini siapa mukallaf, meyakini Allah bahwa sungguhnya Allah, bahwa sungguhnya Allah arsalah, ialah mengutus siapa Allah, mengutus ilal mukallafin, atas ilal mukallafin, kepada orang-orang mukallaf, mengutus anbiya'ah kepada para nabi, mursalinah,
yang diutus mausufina, yang memiliki sifat atau yang disifati atau yang memiliki sifat disifatin arba'atin wajibatin, dengan 4 sifat yang wajib. Disifatin arba'atin, dengan 4 sifat wajibatin yang wajib, dengan 4 sifat yang wajib fi haqqihim, di dalam haknya anbiya wal mursalin, di dalam haknya mursalin alaihi wassalatu wassalam, ialah atas mereka salatu ala salawat wassalam dan salam. Kita sebagai orang mukallaf wajib yakin bahwa Allah telah mengutus orang-orang mukallaf dari kalangan para nabi yang memiliki 4 sifat yang wajib kepada beliau-beliau, kepada mereka para rasul. Wahia, ada pun 4 sifat yang wajib kepada rasul. Al-fatonatu, ialah fatonah bifathil faqih, lafaz fatonah bifathil faqih, dengan fathah fa-nya. Fatonah, bukan futonah, bukan fitonah, tapi fatonah. Wasidquh, dan sidik, wal tabliugh, dan tabliugh, wal amanah, dan amanah. Wajib yakin bahwa dan yang diutus, yang adalah makhluk yang diutus oleh Allah, memiliki sifat fatonah, sidik, tabliugh, dan amanah. Apa fatonah, apa sidik, apa tabliugh, dan apa amanah? Makna al-fatonah, maka ada pun maknanya fatonah. Makna fatonah itu al-dzaka'u, ialah cerdas, wal-ilmu, dan pandai. Fatonah artinya cerdas dan pandai. Bihaitsu yakunu, sekiranya ada fihim, pada mereka, pada rusul, fihim, pada mereka, qudratun, adapun kemampuan ila ilzamil khusuri, kepada menyelesaikan perselisihan, mampu untuk menyelesaikan perselisihan. Wa muhajabatuhum, dan menanggapi bantahan, mampu untuk memuhajabatihim, dan mampu menanggapi bantahan, wa ibtali da'awihim, dan membatalkan dakwah, dan membatalkan dakwah. Jadi mampu untuk menyelesaikan permusuhan, dan mampu untuk menanggapi bantahan-bantahan dari orang musyrik atau orang-orang kafir, dan mampu untuk membatalkan dakwahnya. Itu adalah cerdas. Ada permasalahan, diselesaikan. Ada orang yang bertanya, diselesaikan. Ada yang membantah, bisa ditolak, dan lain sebagainya. Adalah kecerdasan, merencanakan sebuah strategi, memberikan bagaimana kemudian mengatur ekonomi masyarakat. Karena tugas dari seorang rasul itu 2. Yang pertama, memberikan keyakinan kepada masyarakat, memperbaiki akidah masyarakat. Yang kedua, memperbaiki kehidupan sosial masyarakat, termasuk ekonominya. Dari 2, memberikan keyakinan atau memperbaiki akidah masyarakat. Yang kedua adalah memperbaiki kehidupan sosialnya, ekonomi, kehidupan sosial itu diperbaiki oleh para nabi dan rasul. Tugasnya itu. Dan kemudian dua tugas ini diemban atau diwariskan kepada para ulama dan para kiai. Tugas kiai yang 2 itu adalah memperbaiki akidah masyarakat, akidah keilmuannya, itu adalah tugas kiai. Kemudian memperbaiki kehidupan masyarakat, ekonominya,
masyarakat kurang akur di antara masyarakat, itu diperbaiki. Tugasnya seorang kiai sekarang, karena dua tugas ini dulu adalah diemban oleh para nabi dan rasul. Rasul dan nabi yang ada dilanjutkan oleh para kiai dan para ulama. Wa makna sidqih, dan ada pun maknanya sidqu, makna jujur. Apa maknanya jujur yang dimiliki oleh Rasul? Mutabaqatu khabarihim bil waqi', mutabaqatu khabarihim ialah sesuai kabarnya mereka Rasul, sesuainya kabarnya Rasul, sesuai bil waqi' kepada kenyataan. Kabar yang dibawa oleh Rasul itu sesuai dengan kenyataan. Wadidduhu, dan kebalikannya sidqun al-kidbu ialah dusta atau bohong. Jadi jujur itu adalah kabar yang sesuai dengan kenyataan, itu jujur. Kalau bohong adalah kabar yang tak sesuai dengan kenyataan. Jadi kabar itu adalah suatu definisi khobar atau kabar adalah suatu yang mungkin benar, mungkin salah. Kapan benar, kapan salah? Benar ketika apa yang dikabarkan itu sesuai dengan kenyataan, dan bohong adalah ketika apa yang dikabarkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau perintah itu tak bisa kepada benar atau salah. Perintah misalnya, kamu sholat, apakah ucapan saya itu bisa dinilai benar atau salah? Tidak, karena itu perintah, tolak. Kalau kabar, saya berdiri, bisa benar, bisa keliru. Kalau sidqu sesuai dengan kenyataan, kalau kidbu bohong itu tidak sesuai dengan kenyataan. Hadza huwa maqsidku, maqsidki. Hadza ini huwa maqsidki, ialah maknanya jujur. Makna jujur adalah sesuai dengan kenyataan. Wa amma maknal haqqi, adapun maknanya hak, benar, hak itu kan juga benar. Bahwa maka adapun maknal haqqi mutabaqatul waqi' bil khabari, ialah sesuainya kenyataan bil khabari kepada khabar. Ketika kenyataan itu sesuai dengan apa yang dikabarkan, itu dikatakan hak. Wajib adapun kebalikannya hak, al-batil yang batil. Jadi kebalikannya jujur adalah bohong, kebalikannya benar adalah batil, kebalikannya hak adalah batil. Makna tablighi, adapun maknanya tabligh, isaluma umiru, isaluma yang menyampaikan sesuatu, umiru yang diperintahkan siapa Rasul, diperintahkan biisalihi untuk menyampaikan bil khalqi kepada makhluk, disampaikan bil khalqi kepada makhluk. Tabligh artinya menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Jadi Allah sebagai pemerintah yang memberikan perintah, Rasul itu orang yang menyampaikan perintah Allah, sedangkan orang mukallaf atau makhluk adalah orang yang sebagai objek untuk disampaikan perintah. Wamakna amanati, adapun makna amanah, ismatuhum ialah terjaganya Rasul, terjaganya Rasul zahiran wa batinan, secara zahir dan batin, terjaga min muharramin dari perkara haram, au makruhin atau perkara makruh. Amanah maksudnya terpercaya, artinya kan amanah terpercaya. Terpercaya itu maksudnya apa? Terpercaya maksudnya para Rasul terjaga dari perkara haram dan perkara makruh, baik zahir ataupun batin, secara zahir ataupun secara batin. Bihaitsu yastahilu, sekiranya mustahil apa terjadinya muharram atau makruh, apa terjadinya muharram atau makruh, perkara haram dan perkara makruh, terjadi minhum kepada mereka Rasul, minhum kepada Rasul. Sekiranya tak mungkin perkara haram dan perkara makruh itu terjadi kepada para Rasul, itu namanya amanah terjaga.
Jadi maksudnya amanah terpercaya, maksudnya mereka terjaga dari perkara makruh dan perkara haram. Wa dan ketahuilah anna jami'a makilah, bahwa sungguhnya setiap sesuatu, semua sesuatu, kilah yang dikatakan apa-apa fi haqqir rusuli, di dalam haknya rusul, di dalam haknya para utusan, yuqalu ialah dikatakan apa jami'uma, yuqalu ialah dikatakan apa jami'uma fi haqqil anbiya'i, di dalam haknya para nabi, illa tabligh, kecuali tabligh, wa diddahu, dan kebalikannya tabligh. Setiap sifat yang dimiliki Rasul pasti juga dimiliki oleh para nabi, kecuali tabligh. Kecuali tabligh itu tidak dimiliki oleh nabi. Saya ulang, setiap sifat yang dimiliki oleh para rasul itu pasti dimiliki oleh para nabi, kecuali sifat tabligh, menyampaikan. Kenapa fa'innahu? Karena sungguhnya tabligh dan ditun, sifat tabligh dan kebalikannya tabligh. Kalau tabligh menyampaikan, kebalikan tabligh berarti tidak menyampaikan. Khosonih ialah tertentu apa keduanya dirusuli kepada rusul. Khosonih ialah tertentu apa keduanya tabligh dan ditun, dan kebalikannya tabligh dirusuli kepada para utusan. Ini nabi, karena ada pun nabi. Alladzina laisah, yang tidak ada siapa nabi berasulin ialah rasul, la yablugh ialah tidak menyampaikan siapa nabi, tidak menyampaikan syai'an kepada suatu apapun, syai'an kepada apapun. Karena nabi yang tidak diangkat menjadi rasul itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan apapun. Jadi setiap rasul pasti nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul. Artinya nabi itu ada orang yang diangkat sebagai nabi oleh Allah, tapi tidak diangkat sebagai utusan, tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat Islam. Nabi ya nabi, seperti siapa? Nabi Jibril. Nabi itu bukan rasul. Kenapa? Karena tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat. Nah, ya. Yang wajib ayyukhbirah, apa memberi kabar siapa nabi, memberikan kabar siapa nabi bi annahu, bahwa sungguhnya nabi ialah nabi. Liyuhtawa, supaya dimuliakan siapa nabi oleh Allah dan diagungkan siapa nabi. Meski begitu, meskipun nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat, tapi nabi diwajibkan untuk mengabarkan, mengabarkan kepada orang-orang bahwa dirinya adalah nabi, memproklamasikan diri, aku adalah nabi. Harus begitu kan wajib, bilang ke orang bahwa dia adalah nabi. Supaya apa? Supaya dimuliakan dan diagungkan. Nanti masih ada yang tahu bahwa dia itu adalah nabi. Jadi wajib, karena di sini wajib mengabarkan bahwa dirinya adalah nabi. Qalu anbiya, adapun perkataannya nabi, arsala anbiya bihadil hamzatil mamdudati, ialah dengan membuang hamzah yang dibaca panjang. Membuang hamzah yang dibaca panjang. Asalnya arsala ambiya'ah, asalnya ambiya'ah, tapi kemudian dibuang hamzahnya menjadi arsala ambiya'dawi fatodah, hamzahnya dibuang. Pokoknya ada perkataan nabi dawi fatodah, arsala ambiya'dawi fatodah, bifathil dzali, dengan fathah dawi, wa kasril wawi, dan kasrahnya waw, dawi. Ay ashabu fadolatin, artinya ay ashabah fadolatin, artinya pemilik yang memiliki kecerdasan.
kepintaran, kepandaian. Artinya gawi yang di sini itu bermakna sahih, bermakna sahih. Ashab karena ada itu yang bermakna alladhi. Kalau itu atau ada yang bermakna alladhi itu termasuk isim mausul. Kalau yang bermakna sahih maka termasuk asmaul sittah atau asmaul khamsah. Tapi syaratnya tidak boleh berbentuk jamak. Ashab fatanatin artinya memiliki kecerdasan. Bahwa adapun fatanah, adapun kecerdasan sifatnya sifat li'anbiya bagi para nabi, li'anbiya bagi para nabi. Adapun qauluhu dawi fatanah mansubun ialah dibaca nasab. Dawi fatonah itu ikromnya yang nasab dalam keadaan nasab. Wa alamat nasbihi, jadi mansubun ini menjadi khabar dari qauluhu menjadi mubtada, mansubun jadi khabar. Wa alamat nasbihi adapun tanda nasabnya dawi fatonah al-ya'uh ya. Kenapa kau menggunakan ya di annahu, karena sesungguhnya dawi jamu mudzakkar salimin ialah jamak mudzakkar salim. Jadi dawi, saya tegaskan lagi, dawi itu bermakna sahih. Ada atau dawi atau itu yang bermakna sahih sebenarnya adalah asmaul sittah atau yang dikenal dengan asmaul khamsah. Tapi tentu atau da atau dawi yang bermakna sahih itu termasuk asmaul sittah kalau syaratnya haruslah berbentuk mufrad. Sehingga kalau sudah berbentuk jamak seperti ini, maka tanda-tanda irobnya tidak menggunakan tanda-tanda irobnya asmaul sittah. Dawi apa? Ini jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim berarti menggunakan tanda jamak mudzakkar salim. Apa tanda jamak mudzakkar salim ketika nasab? Ya, ketika rafa. Wow. Hah? Wow. Iya, wow. Kalau ya, ya, nanti bisa akhirnya. Ingat, di sini termasuk jamak mudzakkar salim, maka nasabnya menggunakan iya. Wajah yuzun fi haqihim wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Yaitu dengan bahwa tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.